Pagi hari ini walaupun saya sendirian, wah, ada congcorang. Tadi dulu, ini kupu-kupu ya? Katanya kalau kupu-kupu tiba-tiba masuk ke dalam rumah, pasti bakalan ada tamu. Tapi kalau menurut aku sih itu mitos. Kayaknya mitos ah. Tuh, kalau kupu-kupunya pergi, pasti tamu datang. Assalamualaikum. Apa kabar, Esti? Oh, nabut. Wah, bener berarti. Kenapa? Tadi ada kupu-kupu, Pak. Masuk ke dalam sini. Kenapa emangnya? Katanya ada tamu datang. Bener, Wan Abut datang. Ana Kok biasanya bisa bukan, gitu ya? Iya, biasanya bukan kupu-kupu. Ini bukannya Dora? Ini kayaknya ada tamu lagi deh, Wan. Wah. Bakalan datang tamu lagi nih, Wan. Oh, kupu-kupunya Ada kayaknya kupu-kupu. lagi kurang Ini sehat. kupu-kupu jenis apa sih? Tahu? Oh, gitu ya. Assalamualaikum. Kebesaran. Tuh kan ada tamu. Apa kabar? Tadi pergi, sekarang datang lagi. Kan si yang bakar minyak siapa? Oh iya benar. Tadi ada kupu-kupu. Berarti ada tamu lagi. Wah, Pas. Itu kupu-kupu. Pas. Kupu-kupu. Masa ini tabrak pompongnya? Itu kupu-kupunya, kupu-kupu udah kelamaan Duduk. Ente duduk. Di sini. Tawa-tawain sih saya. silakan duduk. Tapi benar nggak sih, percaya nggak sih kalau kupu-kupu masuk ke dalam rumah katanya akan ada tamu? Ah, Ana sih percaya. Kadang-kadang kan itu ada benarnya juga, begitu. Namanya Minyos ya. Mitos. Nah, Minyos. saya ajak main deh ya. Mitos atau fakta? Kalau kupu-kupu yang tadi, Ya. katanya sih memang mitos atau faktanya kalau kupu-kupu masuk ke rumah itu akan kedatangan tamu. Hingga saat ini belum ada tuh penjelasan ilmiah. Kalau ada kupu-kupu masuk ke dalam rumah pasti akan bakal kedatangan tamu. Berarti jawabannya mitos. Karena belum ada penjelasan secara ilmiahnya. Oh, Ana kira fakta. Mitos. Kita main ya di mitos atau fakta. Iya. Jeng, 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 jeng. Ini musiknya bagus. Terima kasih. Mitos atau fakta? Ikan bikin bau badan. Fakta. Mitos. Kenapa, Wan? Nggak ada hubungannya bau badan sama ikan. Kalau bau-bau aja. Kalau bau aja. Ini fakta. Kenapa? Fakta dong. Faktanya di mana? Bau badan. Nah, kalau nggak percaya, Enggak. cium dah. Nggak ada. Iya, itu karena jadi ikan itu punya bau badan maksudnya. Nah, dia berarti dia nggak tahu, nggak paham. Fakta Main dong. jawab aja nggak tahu. Kenapa orang kalau Orang makan kalau ikan makan itu ikan bau bisa badan bau jadi badan bisa nggak? bau badan apa enggak? Mitos atau enggak itu? Mitos. Fakta. Fakta. Coba aja coba. Oke, Fakta. ini ya. Ikan adalah salah satu makanan yang bisa memperparah bau badan. Tuh. Ya, dikutip dari situs Huffington Post, orang-orang yang suka makan ikan akan cenderung mempunyai bau badan yang kurang sedap atau cenderung bau amis. Oh, Enak. apalagi kalau makannya nggak mandi-mandi. Iya. Kenapa? Karena di dalam ikan itu terdapat vitamin dan senyawa yang bisa meningkatkan bau amis dan bau badan pada tubuh. Ikan juga mengandung nutrisi berupa minyak ikan serta vitamin B kompleks yang akan membuat badannya lebih mudah bau. Seseorang yang hobi mengkonsumsi ikan tapi tidak disertai dengan mengkonsumsi sayuran atau buah yang cukup, itu memungkinkan memiliki bau badan yang lebih parah. Oh, Jadi ada begitu. baiknya ketika kita doyan makan ikan, ya dibarengi juga sama sayur-sayuran. Buah-buahan gitu ya. Berarti saya benar dong. Betul. Yang lebih susah lagi nggak? Ada dong. Oke. Mitos atau fakta, kalau ibu ngidam, ibu hamil lagi ngidam, kalau nggak diturutin, anaknya nanti bakalan ileran. Nenek. Mitos. Mitos. Mitos ya? Mitos. Emang nggak pernah ada kejadian gitu? Nggak ada, nggak Sampai ada. ileran gara-gara nggak diturutin ngidam? Nggak ada. Nggak pernah Anda lihat itu. Nggak pernah, yang ada ingusan. Ingusan, Meler. Berarti harusnya kalau ingusan saya, itu benar ya, fakta? Enggak juga Enggak sih. juga. Tergantung dia kalau dia kena hujan, pilek kayak Bilang, alergi. alergi. Oke. Mau yang mana nih? Mau yang iler apa yang ingus? Kita coba ya. Pernyataan yang menyatakan kalau ibu ngidam itu tidak diturutin, anaknya bisa ileran, itu adalah mitos. Ya. Mitos. Yang mungkin diciptakan agar suami atau keluarga bisa nurut ya sama ibu yang sedang ngidam itu. Sehingga yang dikandung sehat dan tercukupi kebutuhan nutrisinya biar diwujudkan. Jadi selalu dibelikan, selalu diwujudkan lah makanan yang dimau ya iya. ibu-ibu hamil. Biar diperhatiin. Dia diperhatiin, benar. Nggak ada hubungannya sama yang ngiler-ngiler itu, nggak ada hubungannya. Ada. Teorinya juga mengemukakan bahwa ngidam itu merupakan cara tubuh ibu hamil untuk memberitahu kalau lagi butuh nutrisi tertentu nih gitu pada makanan yang diidamkannya. Jadi Ini sebenarnya juga kejadian. bagus. Kejadian sama teman Ana begitu waktu dia hamil, waktu dia dikasih turutin.
Keluar gaileran. Cuman Oh ya. Conglai. Yang conglai. conglai. Oh, bahasa Mandarin ya? Conglai. Pertanyaan mitos fakta berikutnya ya. Berikutnya, mitos atau fakta? Makan jambu biji bikin usus buntu. Fakta. Fakta. Kenapa? Fakta. Yo, harusnya kan ada buahnya. Karena mitos deh. Mitos? Ya udah mitos dulu deh. Fakta dulu dong. Lu alasannya dulu kenapa milih fakta? Ya ngapain makan bijinya? Kan ada buahnya, ada Ya daging. jambu berserta bijinya gitu dimakan barengan itu bisa bikin. Iya dong, apalagi nggak dikunyah. Iya, harusnya dikunyah ya kan. Itu benar. Kalau Wan mitos ya. nggak Mitos, mungkin. menurut Ana mitos. Karena begitu dimakan bijinya itu kan tetap kan usus mencerna. Jadi jangankan jambu, permen karet aja pun bisa keluar. Nah, Ya, tapi kalau misalnya kasih tahu saya, kalau yang misalnya nih yang keras-keras gitu, itu akan kalau sekali dua kali nggak apa-apa, tapi kalau sering-seringan gitu malah akan tapi ada bilang juga kalau biji dari jambu itu lunak karena kalau kita blender juga jarang Hancur. sekali orang untuk mengambil. biji cabai enggak. Biji cabai walaupun kelihatan unik ternyata enggak Keras ya? enggak. Yang agak sulit tuh kalau nelen biji salak. Ya. Ya, itu. Iya. Sebagian besar radang usus buntu itu disebabkan oleh cairan feses yang salah masuk atau salah belok dan kemudian terjebak di usus buntu. Feses atau lendir yang terjebak itu lalu mengeras, kemudian menutup jalan atau akses ke dalam usus buntu. Hal ini mengakibatkan perkembangbiakan bakteri jahat sehingga terjadilah peradangan. Nah, tapi tubuh kita punya mekanisme yang sempurna dalam membuang senyawa yang tidak tercerna di dalam tubuh. Oleh karena itu, radang usus buntu yang diakibatkan benda-benda seperti biji pada makanan itu jarang sekali terjadi. Walaupun tidak berarti tidak mungkin ya, ada kemungkinan tapi jarang terjadi. Beberapa kasus radang usus buntu memang disebabkan oleh makanan-makanan yang berbiji ataupun zat-zat yang tidak tercerna lainnya yang salah masuk ke dalam usus buntu. Tapi itu bisa dibilang mitos. Mitos kan? Itu hanya terjadi 1 dari 2000 kasus soalnya. Pernah, tapi begitu. pernah. Ada. Yang nggak boleh dimakan itu adalah bukan biji jambu, Jadi biji timah. Nah, itu bahaya ya. luar biasa. Mitos atau fakta? Nyeri pundak setelah makan daging itu adalah pertanda kolesterol. Bisa jadi. Fakta. 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 Kenapa? Karena memang di daging itu banyak kandungan lemaknya. Betul. Ya kan? Betul. Jadi nyeri pundak biasanya kalau Kalau kembali. Iya, ciri kolesterol kan gitu, pundaknya pegel, leher. sakit leher gitu. Kemarin sih teman saya ada nyeri pundak gitu. tapi Kolesterol. Bagus. Apa Ternyata ketempelan. Oh, Koyok. mesti diruqyah dulu. Iya itu, ya. kan aja bener. Itu fakta. Fakta. Serem banget ya. Coba kita tanya dokter ya. Halo. Halo dokter, selamat pagi. Dokter, ini mau nanya nih, kalau nyeri pundak setelah makan daging itu salah satu pertanda kolesterol bukan sih dok? Tidak selalu karena kolesterol itu secara langsung menyebabkan nyeri pundak gitu maksudnya. Jadi terkait karena sirkulasi nggak lancar, kan kolesterol kan menyumbat pembuluh darah ya. Nyumbat. Jadi Ya, bukan nggak mungkin secara langsung kalau nyeri pundak itu kolesterol ya, belum tentu ya? Abis makan Belum. daging? Belum tentu ya berarti jawabannya ya? Iya. Oke dokter, saya kunci jawabannya, saya tanya dulu pada lawannya. Ini kayak kuis aja ini. Kalau jambu biji, katanya makan jambu biji bisa menyebabkan usus buntu, itu benar nggak sih dok? Iya, mitosnya gitu ya. Sebenarnya Mitos. begini, usus buntu itu kan yang bisa menyebabkan infeksi peradangan di usus buntu sendiri kan macam-macam. Terbanyak adalah karena dari kotoran itu sendiri atau karena adanya bakteri atau cacing yang di dalam saluran cerna kita. Jadi menyebabkan infeksi di situ. Gitu. Jadi ya, jadi seperti anak-anak gitu kan, banyak kasus buntu kan di anak-anak. Itu seringkali kan karena mereka sulit atau nggak suka makan sayur-sayuran, jadi kurang serat. Mitos berarti ya Mitos dok ya? berarti. Iya. Oke dokter, terima kasih dokter atas informasinya. Selamat beraktivitas dokter, selamat pagi. Pagi. Semangat. Pikiran banget tuh. Ya suruh semangat. Iya, Dia kan betul, semangat. betul. Gitu. Lagi-lagi semangat. Coba kita lihat hasil dari game kita kali ini. Skornya berapa hari ini? 2-2. Aduh, seri berarti. Sangat kuat berarti kita. Berarti kita akan selesaikan dengan sweet. Oh boleh? Satu Atau pertanyaan jangan deh, lagi, satu nggak deh. pertanyaan. Lomba tiup paralon.
Tiup paralon. Tiup pipa. Aduh, napas nggak enak ntar. Ayo, paralon. 2. Mau nggak? Ada loh lomba Iya. tiup pipa. Ada emang? Ada. Ada aja di mana Ntar itu? dijelasin. Setelah yang satu ini tetap di pagi-pagi. Semangat!